Assalamualaikum, selamat siang Pak Arman dan Pak Budi. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Supati. Baik, hari ini kita akan melakukan observasi coaching, di mana observasi ini merupakan tugas kita di CGP, yaitu tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Tetapi sebelum kita mulai, apakah coach dan coachi sudah membaca rubrik penilaian percakapan coaching hari ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan mengobservasi penerapan prinsip-prinsip coaching yang meliputi yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, di sini coachnya kan Pak Arman ya? Pak Guru, Pak. Oh, Pak Guru. Saya, Oke, Pak Guru. Iya. Oke, Pak Guru. Jadi saya ingin tanya dulu Pak Guru, kira-kira kompetensi coaching pada siang ini, kira-kira apa yang ingin dikembangkan, Pak? Yang ingin saya kembangkan, Pak, yaitu yang pertama kehadiran penuh, Pak. Kemudian saya mencoba untuk mendengarkan aktif tanpa memberikan asumsi, pelabelan, maupun istilahnya apa namanya, satu lagi itu, nah yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Jadi intinya hadir secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif tanpa memberikan asumsi atau label. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Oke. Jadi kira-kira Pak, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang bisa saya observasi pada siang hari ini, Pak? Yang mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oke, itu Pak. Iya. Oke. Jadi kira-kira apa yang menjadi indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan kompetensi Bapak hari ini? Yang tujuannya, Pak, yang jelas dari tujuannya yang saya bisa hadir penuh, yang kedua saya mendengarkan aktif, yang ketiga adalah berkaitan pertanyaan berbobot. Ini yang menjadi spesifik saya, yaitu untuk mencoba menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach atau dari Pak Arman. Oke, jadi saya tangkap tadi ini Pak Budi sudah mempunyai kompetensi, dari kompetensinya itu sudah mempunyai indikator dan tujuannya pada kegiatan kegiatan coaching pada hari ini. Jadi saya persilakan Pak Arman sama Pak Budi untuk melakukan coaching hari ini. Silakan Pak. Iya, Pak, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Selamat siang, Pak Budi. Waalaikumsalam, selamat siang Arman. Tumben kamu kok kesini dan kelihatannya kok lemah sekali. Ada apa ini, Arman? Iya, Pak, ini kira-kira Bapak punya waktu luang tidak hari ini? Untuk sekarang sih Arman, ada waktu luang untuk kamu. Kemudian kalau kita bicara di luar kan gak enak, Arman. Silahkan masuk dulu dan duduk, ya. Kayaknya kok ada yang serius sekali ini, Arman. Apa yang bisa Bapak bantu, Arman? Ini, Pak, saya mau minta pendapat Bapak. Saya mau sharing permasalahan yang sedang saya alami, Pak. Kebetulan saya ditunjuk untuk mengikuti atau mewakili Olimpiade IPA tingkat kabupaten di sekolah, Pak. Saya untuk saat ini, Pak, tidak bersemangat untuk mengikuti lomba ini, Pak. Kira-kira saya harus bagaimana, Pak? Oh, gitu ya. Dari yang Arman ungkapkan tadi, kira-kira tujuan Arman mau seperti apa nanti sharing ini? Tujuannya, Pak, ini kan saya ditunjuk untuk mengikuti lomba Olimpiade tingkat kabupaten, Pak. Saya merasa kurang percaya diri untuk mengikuti lomba ini, Pak. Jadi saya berharap saya bisa dibantu, Pak. Oh, gitu. Wah, sebenarnya kalau masalah ikut lomba itu bagus, Arman. Nah, di sini kenapa kamu tidak semangat? Kira-kira penyebabnya apa, Arman?
Saya Pak ini apa namanya kurang percaya diri Pak. Kemudian saya itu Pak Oh, tadi kurang semangat. jadi intinya kurang semangat dan kurang percaya diri ya. Iya Pak. Nah, selanjutnya Arman. Apa yang menyebabkan Arman kurang percaya diri tadi untuk mengikuti lomba Olimpiade kali ini? Ini Kan Pak, punya alasan ya Arman. ini Pak, saya merasa kurang pantas untuk mewakili sekolah Pak. Karena nilai saya tahu itu tidak sebagus nilai teman saya yang lain Pak. Ada nilai teman saya yang lebih tinggi dari saya Pak. Jadi saya merasa pemahaman saya tentang IPA itu masih kurang Pak. Kemudian Hmm. kalau menjawab soal Pak, saya khawatir ketika ikut Olimpiade nanti soal yang saya jawab itu salah atau bisa jadi saya tidak bisa menjawab Pak. Sehingga saya khawatir saya Hmm. tidak bisa lolos ke tingkat provinsi. Jadi saya bisa jadi malu Pak. Oh, oh gitu ya. Oh, gitu. Kalau Arman ukur dengan skala ini ya, Arman, 1 sampai 10. Menurut kamu seberapa besar pengetahuan dan pemahaman kamu tentang IPA ini, Arman? Menurut saya sih Pak, ya mungkin ada di angka 8 Pak. Hmm, di angka 8 ya. Kenapa kok Arman bisa bilang angka 8? Apa penyebabnya Arman bisa berbicara di angka 8? Tolong jelaskan kepada Bapak. Di angka 8 Pak, ini kan saya kalau dari beberapa bulan terakhir Pak, saya kalau ikut ulangan harian itu selalu nilai saya di atas KKM Pak. KKM di sekolah kita kan ada untuk mata pelajaran IPA kan 75. Rata-rata nilai yang saya peroleh itu sekitar 80 Pak. Jadi saya simpulkan saya masih ada di angka 8 Pak. Gitu ya. Jadi, apa permasalahan yang Arman hadapi sekarang? Karena nilainya kan udah bagus ini Arman. Apa permasalahan yang Arman hadapi sekarang? Saya kurang tertarik Pak dengan pelajaran IPA. Kurang menarik sih Pak. Kurang menarik ya. Nah, menurut Arman kalau dibuat skala lagi, kira-kira pada angka berapa? 1 sampai 10. Kira-kira Pak, saya kalau ketertarikannya dengan IPA ini Pak, kira-kira ada di angka 5 Pak. Bisa jadi di bawahnya lagi sedikit angka 5. Oh, di angka 5 ya Arman. Iya Pak. Nah, angka 5 ini yang mendasari Arman untuk bisa berbicara angka 5 ini apa? Gini Kan Pak, harus ada alasan yang jelas kan ya? Iya. gini Pak, yang menyebabkan saya berkesimpulan bahwa ketertarikan saya itu ada di angka 5 Pak, itu seperti ini. Mata pelajaran itu IPA kan banyak rumusnya Pak. Itu kalau saya ketemu rumus yang seperti itu saya jadi bingung Pak. Kemudian yang kedua di mata pelajaran IPA itu Pak banyak istilah yang harus dihafal. Istilah yang harus dihafal itu Pak itu berasal dari bahasa asing. Jadi saya agak susah hafalnya Pak. Oh, gitu ya. Nah, sekarang Arman kan di IPA itu kan banyak rumusnya. Yang Arman bikin susah di hitungannya itu yang seperti apa Arman? Misalnya rumus apakah? Kan Arman kan tahu pelajaran IPA. Nah, di rumus apa Arman yang masih kurang? Di materi apa yang Arman masih kurang? Menurut saya sih Pak begini, itu kan di pelajaran IPA ada hitungan-hitungannya Pak. Itu rumusnya kadang lebih dari satu Pak. Jadi kadang kita mengerjakan soal, satu soal itu menggunakan 2 atau 3 rumus Pak. Kalau sudah memadukan 2 atau 3 rumus Pak, di situ saya sudah bingung Pak. Kemudian istilah-istilah asingnya Pak itu jarang saya dengar. Jadi saya merasa kesulitan Pak. Gitu ya. Kira-kira kendala apa yang dihadapi Arman saat ketemu hitungan tadi? Hitungan dan istilah asing tadi. Kendalanya apa Arman hadapi? Kalau itu Pak yang pertama tadi hitungannya itu kan rumusnya panjang Pak. Satu soal itu bisa menggunakan banyak rumus Pak.
Kemudian hafalannya susah sekali Pak. Kenapa susah Pak? Itu kalau saya baca itu nggak bisa teringat Mm-mm. Pak. Jadi saya susah menghafal, susah berhitung, ribet pokoknya Pak. Oh, pokoknya banyak sekali ya Arman. Nah, sekarang Arman, ini kan pada kesempatan yang paling langka ini Arman. Menurut Arman, apa yang bisa Arman lakukan untuk mengatasi kendala tadi? Kalau menurut saya Pak, ini memang kesempatan saya untuk menunjukkan prestasi saya Pak. Menurut saya Pak, yang akan saya lakukan yang pertama yaitu saya ingin bertemu atau banyak belajar dengan Bu Guru IPA, Bu Budi Pak. Saya ingin belajar rumus-rumus dengan beliau. Hmm, Kemudian saya akan berusaha untuk berlatih menjawab soal-soal IPA yang ada rumus-rumusnya, serta meminta bantuan teman untuk berdiskusi mengenai rumus-rumus di pelajaran IPA, Pak. oh gitu. Nah, Arman, ini spesifiknya kayak apa ini Arman? Kan ketemu Bu Budi ini, ketemu Bu Budi berkaitan dan rumus-rumus. Nah, rumusnya apa yang Arman ingin pelajari lebih mendalam? Kan ada di IPA itu kan ada banyak hal ya, kan Arman yang lebih tahu sama Bu Budi. Kira-kira Arman nanti mau fokus ke mana? Seberapa besar fokusnya nanti berkaitan dengan rumus-rumus itu? Apa saja rumusnya yang ingin dipelajari Arman? Banyak lah, Pak. Semua rumus yang dari kelas 7 sampai kelas 9 saya akan pelajari. Misalnya rumus kecepatan, rumus suhu, dan masih banyak rumus yang lain termasuk rumus-rumus yang berkaitan dengan cara menghitung kelistrikan, Pak, usaha, gaya, dan sebagainya itu saya mau pelajari semua, Pak. Jadi satu rumus bisa dikembangkan menjadi beberapa rumus lainnya, itu saya akan banyak-banyak berkonsultasi atau belajar dengan Bu Budi sebagai guru IPA, Pak. Jadi itu yang akan saya lakukan kalau tentang rumus, Pak. Hmm. Kalau berkaitan dengan tadi masalah hafalan, apa yang dilakukan Arman lagi? Kalau untuk itu, Pak, ini kan banyak video di YouTube Pak yang membahas tentang pelajaran IPA, terutama istilah-istilah yang asing tadi Pak, itu kan banyak di YouTube. Saya kan kebetulan Pak suka sekali nonton video di YouTube, jadi saya akan berusaha untuk memahami istilah-istilah asing di mata pelajaran IPA dengan cara menonton video di YouTube. Kemudian saya akan mencatatnya dan saya akan kumpulkan sehingga saya kapan waktu bisa mereview apa yang telah saya hafal Pak. Mungkin seperti itu. Gitu ya. Kira-kira menurut Arman nih, ada lagi nggak yang perlu Arman lakukan selain bertemu dengan Bu Budi dan melihat video? Menurut Arman ada lagi nggak? Kalau menurut saya Pak masih ada satu. Saya ingin Coba. saya ingin secepatnya Mm-mm. membeli buku persiapan untuk Olimpiade Pak, supaya saya belajarnya lebih mudah. Oh, membeli ya. Jadi kalau sudah membeli berarti nanti akan bisa gitu Arman. Iya Pak, kalau saya punya buku kan lebih lebih banyak informasi yang saya bisa dapatkan, bisa dari guru, bisa dari YouTube, bisa dari Google, bisa dari buku Pak. Ini kan buku teman setia Oh, Pak, dibawa kemana saja itu buku tidak pernah marah. betul Pak, betul 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 Arman. Bagus sekali itu Arman. Nah, rencanamu luar biasa Arman. Ini 3 rencana yang kamu sampaikan tadi, yang kamu utarakan itu sudah cukup lah untuk ini. Nah, seberapa yakin kamu dengan rencanamu ini? Saya Pak yakin 100% dengan usaha tadi saya akan berhasil mengikuti Olimpiade ini Pak. Minimalnya target saya juara 2 tingkat kabupaten, tapi kalau secara impian saya ingin juara 1 Pak. Luar biasa ini. Nah, selanjutnya Arman, untuk mencapai itu semua kan butuh namanya komitmen. Kamu punya komitmen kan untuk lomba ini. Nah, komitmenmu seperti apa? Apa komitmen terhadap lomba ini, Arman? Kalau komitmen saya Pak terhadap lomba ini,
saya akan lakukan 3 hal tadi. Yang pertama, saya akan belajar langsung kepada Bu Budi selaku guru mata pelajaran IPA. Setiap kesulitan saya akan saya sampaikan kepada beliau. Kemudian yang kedua, saya akan berusaha untuk memperkuat hafalan saya melalui menonton video di YouTube sehingga bahasa-bahasa asing yang ada di pelajaran IPA lebih mudah saya ingat. Kemudian yang ketiga, Pak, saya akan segera membeli buku persiapan Olimpiade yang akan menemani saya kemana saja saya pergi, Pak. Oke, Arman. Sepakat itu, Arman. Nah, selanjutnya Arman, kapan komitmen ini akan kamu lakukan, Arman? Kalau yang pertama dan kedua, Pak, tadi saya akan lakukan mulai hari ini. Kemudian untuk yang komitmen yang ketiga tadi, membeli buku, secepatnya saya akan menyampaikan kepada bapak saya untuk segera memberikan saya di Palu, Pak. Ini kan saya tinggal di Pasangkayu, jadi mungkin besok pagi bapak saya akan segera berangkat ke Palu, Pak, untuk membelinya. Luar biasa. Nah, selanjutnya Arman. Nah, ini kan biasanya kita sering lupa ini. Mesti akan sering. Siapa yang Arman tunjuk nanti seandainya lupa atau kurang semangat lagi untuk menghadapi ini? Siapa yang akan memotivasi kamu, Arman? Yang akan memotivasi atau mengingatkan saya, Pak, itu yang pertama kakak saya, Pak, di rumah. Kakak saya kan Oh, siswa kakak. SMA. Ya, kemudian Iya. yang kedua mungkin Bu Budi. Kemudian yang ketiga, boleh saya minta tolong sama Bapak? Bapak kan guru saya juga. Oh Betul. iya, bagus. Iya. Berarti yang ketiga Bapak. Kemudian yang keempat, saya akan membuat jadwal kapan saya harus belajar rumus, kapan saya harus belajar hafalan, kapan saya harus membaca buku. Saya akan buat jadwal dan menempel di depan meja belajar saya, Pak, di rumah. Oh, bagus. Bagus sekali itu, Arman. Nah, selanjutnya Arman, coba kamu simpulkan apa yang menjadi kesimpulan kamu untuk mengatasi masalah tadi, Arman. Jadi yang saya simpulkan, Pak, tadi ada 3. Saya akan segera belajar cara menghitung atau berlatih soal-soal untuk mata pelajaran IPA kepada Bu Budi. Yang kedua, saya akan segera memperlancar hafalan saya, terutama istilah-istilah asing yang ada di mata pelajaran IPA dengan cara menonton video di YouTube atau di internet, Pak. Kemudian yang ketiga, saya akan segera membeli buku persiapan Olimpiade yang akan mendukung saya belajar di mana saja, baik itu di rumah maupun di sekolah, Pak. Wah, semangat Arman. Bapak yakin kamu pasti akan memberikan hasil yang memuaskan untuk sekolah dari rencanamu tadi. Jadi saya, Pak, ini sudah dapat solusi. Saya ini, Pak, ucapkan terima kasih banyak saya sudah bisa dipandu hari ini untuk bisa menemukan solusi, Pak. Saya sekarang, Pak, jadi semangat. Insya Allah saya akan segera melaporkan kegiatan yang saya lalu ini, Pak. Jadi ketika saya akan berangkat untuk Olimpiade, Pak, saya akan melapor dengan Bapak. Hasilnya pun akan saya sampaikan, Pak. Bagus. Iya, terima kasih Arman. Tapi saya tetap mendukung kamu untuk terus maju dan tetap semangat ya, Arman. Iya, terima kasih banyak, Pak. Iya. Ini sudah, Arman? Iya, sudah, Pak. Saya Ada mohon lagi pamit, Pak. Oh, sudah. Saya mohon pamit. Oke. Iya, Assalamualaikum. Iya, Pak Arman. Silakan. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya, Arman. Iya, Pak. Silakan Pak Supardi. Wah, luar biasa percakapan coachingnya ya Pak hari ini. Antara Pak Guru sebagai coach dan Pak Arman sebagai coaching. Jadi saya ingin bertanya ke coach, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan tadi pada saat melakukan coaching? Dan apa indikator ketercapaian pengembangan kompetensi yang Bapak inginkan? Iya Pak, jadi yang sudah saya lakukan sesuai dengan spesifikasi indikator spesifik
saya, yaitu menggunakan pertanyaan yang berbobot. Saya sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot, Pak. Buktinya di mana si questionnya ini sudah memberikan solusi, bisa menimbulkan atau mencari solusi sendiri dari permasalahannya tadi, Pak. Betul sekali itu, Pak. Karena saya tangkap tadi, Bapak sudah sesuai dengan alur cerita, di mana di alur cerita itu ada 4 tahap. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah identifikasi, yang ketiga adalah rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Di mana yang saya tangkap tadi dari tujuan yang disampaikan oleh Koci atau sebagai si Arman ini sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang kurang percaya dirinya dalam mengikuti lomba IPA karena hal-hal yang tertentu. Ya. Yang kedua, identifikasi yang saya dapat di sini coach atau sebagai Pak Budi sudah memberikan pertanyaan yang sangat berbobot sehingga si coach atau si Pak Arman ini bisa menyadari dirinya. Ya, bisa menyadari bahwa dia sebenarnya sudah memiliki kemampuan, tetapi bagaimana dia hanya bisa menghilangkan kurang percaya dirinya, itu identifikasinya. Yang ketiga adalah rencana aksi, di mana si coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot, sehingga si coach ini ya dapat merencanakan hal-hal yang dapat menyelesaikan masalahnya. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab, di mana si coach sudah menanyakan komitmen terhadap rencana yang diambil oleh si coach, sehingga membuat si coach menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang diambilnya. Oke, pertanyaan terakhir Pak, untuk Pak Budi. Siap, Pak. Kira-kira apa yang ingin dikembangkan selanjutnya Pak dalam kemampuan melakukan coaching? Ya, yang ingin saya kembangkan Pak adalah saya ingin melakukan aksi nyata coaching ini kepada teman-teman rekan sejawat yang ada di sekolah, kemudian murid saya dan warga sekolah yang membutuhkan Pak, sehingga mereka bisa menyelesaikan masalahnya dengan solusinya sendiri Pak. Alhamdulillah, saya merasa senang sekali hari ini Pak bisa menjadi observer kegiatan coaching Bapak Budi sama Pak Arman. Jadi saya akhiri Pak, selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.